tentu saja teman KPU Dapen siap untuk pelaksanaan itu. Lanjut berkaitan dengan logistik, tentu juga terkait dengan bahwa bicara tentang logistik semuanya sudah siap, Bapak Ibu semuanya, baik yang di luar kotak maupun yang di dalam kotak sudah terpacking, semua proses sudah dilalui dengan melibatkan teman-teman PPK untuk memastikan jumlah, gitu ya, dan termasuk PPS juga terlibat untuk memastikan, termasuk dengan pengawas ikut melakukan proses pengawasan dalam rangka untuk memastikan jumlah, gitu ya, dan kondisi dari logistik yang akan didistribusikan, ya. Di Kota Yogyakarta tadi saya sudah mengatur besok pagi akan terdistribusi ke 45 kelurahan, ya. Sementara untuk di Kabupaten Bantul sudah dimulai hari ini, gitu ya. Logistik di dalam dan luar kota semuanya sudah terpacking, sama prosesnya, melibatkan teman pengawas dan teman-teman PPK untuk memastikan kondisi dan jumlahnya. Kemudian juga begitu juga di Kulon Progo yang akan dimulai distribusi besok pagi 26 November. Mohon doanya tidak hujan ya Pak Budi ya, semuanya lancar gitu dan tentu saja bisa sampai dalam keadaan selamat. Kemudian juga terkait di Sleman karena jumlahnya paling besar di daerah Jakarta, ya, sehingga mulai distribusi pada pagi hari tadi, gitu ya. Semuanya juga sudah dicek kondisinya, gitu ya, semuanya aktivitasnya dimulai dari proses yang sama, gitu ya, dengan kabupaten lainnya, melibatkan dengan pengawas, sehingga harapan kami tentu proses logistik ini akan bisa berlangsung sampai besok di tanggal 26, karena sekali lagi kalau Sleman paling banyak jumlah TPS-nya, ya, pemilihnya paling banyak, sehingga membutuhkan waktu 26 besok sudah sampai di TPS. Lanjut. Ini di Gunung Kidul tadi yang saya matur sudah mulai hari ini teman-teman semuanya, sama prosesnya, ya. Kemudian terkait dengan lanjut Mas di logistik. Nah, ini adalah terkait dengan kondisi TPS. Nah, untuk pemilihan 2024 ini tetap ada TPS lokasi khusus, tetapi jumlahnya berbeda dari pemilu 2024. TPS lokasi khusus pada pemilihan 2024 ini khususnya berada di rutan dan lapas masing-masing kota kabupaten, terkecuali di Sleman ada tambahan di wilayah lain. Lanjut Mas, ya. Jadi di Sleman itu ada tambahan di 4, paling banyak sedikit, yaitu untuk TPS lokasi khususnya ada di Sleman ada 4, gitu ya. Ada di lapas narkotika, kemudian juga ada di Panti Beda. Nah, ini yang kemudian membedakan dengan teman-teman di kabupaten lain, karena memang dari sisi jumlah, gitu ya, Sleman yang paling banyak. Lanjut Mas. Kemudian berkaitan dengan badan ad hoc. Badan ad hoc dalam hal ini tentu punya peran penting dalam rangka untuk memastikan pelaksanaan pemilihan 2007 besok, terutama di KPPS sebagai garda terdepan dalam proses ini. Tadi sudah disampaikan Pak Ketua bahwa kita sudah melakukan proses pelantikan dan teman-teman juga sudah bekerja dari mulai kemarin, misalnya soal uji beban Sirekap sudah mulai, sudah bekerja, sudah membagikan C pemberitahuan, ya, dan dari jumlah di Kota Yogyakarta, gitu ya, jumlah PPS kemudian juga Linmas itu 1.300, KPPN-nya 4.557 orang, sementara keamanan atau tamripnya itu di 1.302 orang. Tentu ini jumlah yang relatif kalau dibanding dengan kabupaten lain, Kota Jakarta lebih kecil, tetapi sekali lagi kondisinya juga beda dengan kabupaten yang lain. Tentu semuanya sudah diapel siagakan, ya Mas Ketua, ya, untuk Linmasnya sudah kemarin diapel siaga dan siap melaksanakan ketugasan di 27 November besok. Nah, dari Bantul kita akan ke Kulon Progo, ya. PPK Kulon Progo jumlahnya 60 orang, lebih kecil, ya, dari teman-teman yang di kota dan Bantul. Kemudian juga KPPS-nya 5.278, petugas ketertibannya 1.508 orang, ya. Sama di Kulon Progo juga sudah dilakukan kesiapan dan tentu saja
siap untuk melaksanakan proses pilkada 27 November besok. Kemudian di Kabupaten Sleman, nah ini Sleman ini yang paling besar, PPK-nya 85 orang, kemudian KPPS-nya itu 12.117 orang. Kemudian petugas ketertibannya 3.462 orang. Sleman sebagai wilayah yang paling besar dan tentu membutuhkan manajemen bagaimana memastikan badan hoc jauh lebih rumit daripada kabupaten lain, tapi saya yakin teman-teman Kabupaten Sleman juga sudah siap melaksanakan pilkada besok di 27 November. Oke, ini terakhir di Kabupaten Gunung Kidul, PPK-nya 90 orang gitu ya, KPPS-nya 9.485 orang, kemudian petugas ketertibannya 2.710 orang. Sama di Kabupaten Gunung Kidul juga sudah teman-teman KPU sudah memastikan seluruh badan ad hoc bisa melaksanakan ketugasan besok, termasuk di KPPS siap melaksanakan pilkada 2024. Lanjut. Nah, apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman KPU berkaitan dengan memastikan bahwa KPPS kita, badan ad hoc kita mampu bekerja dengan baik besok pada tanggal 27. Tentu seluruh teman-teman KPU Kabupaten sudah melaksanakan bimbingan teknis pada teman-teman ad hoc. Di Kota Yogyakarta sudah melakukan gitu ya. Kemudian juga Bantul gitu ya. Kemudian Kulon Progo, Sleman dan Gunung Kidul. BIMTEK tidak hanya berkaitan dengan terkait Tungsura tetapi juga Sirekap gitu ya. Itu satu paket yang dilakukan teman-teman untuk memastikan kesiapan dari teman-teman ad hoc kita khususnya di KPPS. Teman-teman PPK dan PPS siap 24 jam bahkan untuk memastikan ketika teman KPPS ini membutuhkan satu hal yang belum mereka pahami, PPK-PPS siap melakukan itu, bahkan pendalaman materi dilakukan per TPS oleh teman-teman KPPS. Ini usaha yang dilakukan oleh teman ini mensikapi tentu saja evaluasi dari pemilu 2024 soal pemahaman di tingkat KPPS, sehingga harapan kita semuanya di Pilkada 2024 ini kesiapan, pemahaman soal regulasi, termasuk pemahaman bagaimana aplikasi Sirekap bisa jauh lebih baik khususnya di daerah Jakarta. Lanjut, Mas.